Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Nurrahma selaku anggota dari Divisi Pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai Kak Dian Inkasari selaku dimisioner dari BSO Madura Pintar. Sebelumnya, diperkenalkan untuk Mbak Dian Inkasari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Dian Inkasari, mahasiswa angkatan 2021. Saya merupakan relawan ke-8 BSO Madura Pintar dan sekarang menjabat sebagai demisioner BSO Madura Pintar. Saya mengikuti kepengurusan BSO Madura Pintar ini selama 3 periode. Di periode awal, saya menjabat sebagai anggota Invensu, kemudian di periode selanjutnya, saya menjabat sebagai Bendahara Umum 1, dan yang terakhir diangkat sebagai Ketua Umum BSO Madura Pintar tahun 2024. Baik Kak Dian, terima kasih atas perkenalannya ya. Langsung lanjut saja ke pertanyaan. Saat Kak Dian menjadi Ketua Umum di Madura Pintar, kira-kira pengalaman apa saja sih yang Kakak dapatkan saat menjadi Ketua Umum? Selama menjadi Ketua Umum, tentunya saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, terutama dalam mengatur anggota, di mana hal tersebut itu nggak mudah, karena setiap manusia itu kan memiliki karakter yang unik. Jadi sebagai ketua umum, saya harus menempatkan diri untuk sebisa mungkin berlaku adil ke semua anggota. Selain itu tentang komunikasi. Sebagai ketua, tentunya interaksi kita akan semakin luas ya. Mulai dari teman-teman pengurus, relawan, teman-teman organisasi lain, sampai di masyarakat. Nah, komunikasi itu sangat penting, gimana caranya kita bisa ngobrol yang enak, gimana kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita itu secara jelas. Karena kalau komunikasi kita nggak jalan, otomatis tim juga nggak jalan. Nah, dari situ saya sadar bagaimana komunikasi itu memegang peran yang penting dalam menjalankan organisasi. Yang ketiga yaitu tentang waktu. Ketika kita sudah memutuskan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang, tentunya kita juga harus mengambil konsekuensi bahwa waktu kita belajar itu tidak sebanyak mahasiswa lain. Sehingga kita juga harus mampu untuk mengatur waktu antara tugas kuliah dan juga organisasi. Dan tentunya masih banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika menjadi pengurus BSO Madura Pintar maupun ketika menjadi Ketua Umum BSO Madura Pintar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Apakah ada kendala dari Kak Dian saat menjadi Ketua Umum di Madura Pintar? Untuk kendala sudah pasti ada, terutama tentang koordinasi. Apalagi sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita memiliki kesibukan masing-masing. Selain itu, tentang penentuan jadwal, seperti jadwal motor literasi, jadwal webinar, pengabdian, itu harus dipikirkan secara matang-matang. Karena ketika kita mengadakan suatu acara, kita tidak bisa mempersiapkan di hari itu juga. Namun, dari situ, saya belajar tentang pentingnya untuk mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya dan untuk tetap fokus pada tujuan awal. Saat Kak Dian menjadi ketum, pastinya Kakak menemukan anggota pengurus yang kurang aktif sehingga kadang timbullah miskomunikasi. Bagaimana cara Kak Dian untuk mengatasi hal tersebut? Jadi, BSO Madura Pintar ini itu terbagi menjadi beberapa divisi yang dipimpin oleh Kepala Divisi atau Kadif. Nah, Kadif inilah yang bertugas untuk memberikan informasi tentang anggota tersebut. Jika anggota tersebut itu kurang aktif atau memiliki permasalahan. Nah, dari informasi tersebut, ketika tidak ada solusi atau tidak ada jawaban, maka ketua umum lah yang akan langsung menghubungi anggota tersebut. Tetapi saya juga mencegah adanya forum dalam forum, sehingga
semua pengurus itu tidak ada yang merasa sendiri. Selain itu, informasi yang disampaikan di dalam grup itu tidak hanya disampaikan sekali, tetapi berulang kali diingatkan, sehingga mencegah miskomunikasi. Dan kita juga melakukan rapat evaluasi setiap acara untuk meninjau bagaimana kemajuan dan kekurangan acara yang telah kita lakukan, sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di acara sekarang itu tidak terulang di periode kedepannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan yang Kak Dian alami dan rasakan sebelum dan sesudah mengikuti kepengurusan Madura Pintar? Kesan saya selama menjabat sebagai ketua umum, meskipun banyak sekali tantangan, tetapi di dalam tantangan tersebut juga banyak sekali pelajaran yang didapat. Dan ketika kita berproses, akan ada momen-momen di mana kita itu saling mengembangkan diri, dan itulah yang menjadi fase yang paling berarti dan menurut saya sulit untuk dilupakan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa kesan selama Kak Dian menjadi ketum serta pesan untuk relawan pendidikan ke depannya? Pesan saya untuk relawan dan pengurus BSO Madura Pintar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk berbagi pengetahuan. Mungkin untuk saat ini langkah kita tidak terlalu besar, tetapi dengan niat yang ikhlas, insya Allah, apapun yang kita lakukan, besar atau kecil, tetap akan berdampak pada masa depan pendidikan. Baik, terima kasih Kak Dian atas ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua sebagai pengurus Madura Pintar. Terima kasih juga karena sudah mau meluangkan waktunya serta sharing-sharing dengan kita semua. Semoga yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.